Nama saya Marco Sinaga, CGP Angkatan 4 dari SMA PGRI 3 Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Di sebelah saya adalah Ibu Eti sebagai guru sejarah di SMA PGRI 3 Kota Bogor. Selama ini saya selalu berdiskusi mensosialisasikan tentang teknik coaching, yaitu model Tirta. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eti, kita telah melaksanakan praktek coaching yang bagi pengamatannya adalah Bu Teti sebagai pengajar praktek. Terima kasih Bu Teti selama ini. Saja silahkan. Assalamualaikum Bu Eti. Waalaikumsalam, Pak Marco. Apa kabar Bu Eti hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Marco. Oke. Kayaknya Bu Eti ada yang ingin dibicarakan nih hari ini. Ada apa ya Bu Eti ya? Iya Pak, saya ini ingin membicarakan tentang masalah penilaian nih Pak. Oh begitu ya, penilaian. Berarti proses pembelajarannya sudah dilakukan? Sudah Pak, saya lakukan proses belajar baik yang sifatnya daring maupun PTM langsung Pak. Oh begitu ya Bu ya, semua proses pembelajarannya sudah dilakukan dengan baik ya? Ya. Tadi sudah menceritakan adanya proses penilaian yang bermasalah. Ya. Jadi sebenarnya pas proses pembelajaran itu apa sih yang ingin Ibu capai di situ? Kalau masalah penilaian itu, saya ingin mencapai semua siswa saya itu idealnya di atas KKM Pak. Oh gitu. Berarti ada mimpi Ibu ya? Apa mimpi Ibu untuk penilaian tersebut yang ingin Ibu capai sih? Ya, mimpi saya semua siswa saya mendapatkan nilai yang baik. Yang pasti nilai baik itu di atas KKM Pak. Itu. Berarti selama proses penilaian itu ada beberapa kendala ya, yang Ibu pasti Ibu ada beberapa kendala ya hambatannya ya. Ya apa Pak. sih Bu sehingga Ibu tadi merasa penilaian itu yang ingin Ibu capai itu ada terkendala dengan beberapa ya Bu ya pasti ya dalam proses penilaian itu. Apa sih hambatannya Ibu sehingga Ibu merasa terganggu dengan proses penilaian itu? Iya, ada beberapa hambatan yang saya rasa mengganggu Pak. Yang pasti hambatan terbesar ini situasi yang tidak ideal Pak saat ini. Apa itu, Bu? Situasi COVID ya, dimana dimana kita itu kan kalau ingin sempurna itu kita harusnya PTM ya, jadi semua bisa dipraktekkan metode-metode kita. Tapi dengan adanya pandemi COVID ini ada beberapa yang tidak bisa saya sampaikan secara langsung, itu Pak kendalanya. Kenapa itu? Sampai Ibu tidak bisa perlu disampaikan, sedangkan komunikasi itu sangat penting sama siswa. Kenapa itu? Ada kendalanya kenapa Ibu tidak menyampaikan? Iya, kendalanya ini keterbatasan Pak ya, keterbatasan kita ketika kita harus belajar tidak bertatap muka langsung tapi melalui Zoom gitu kan, ada keterbatasan berbeda dengan ketika kita bertatap muka misalnya. Juga keterbatasan ketika kita juga tidak bisa melaksanakan Zoom setiap hari ya, pasti ini akan memberatkan kalau kita setiap hari mengadakan Zoom. Jadi saya biasanya selain Zoom itu memberikan tugas di GC gitu dengan memberikan video-video materi saya sejarah Indonesia ya. Jadi video-video yang ada kaitan dengan materi saya kirimkan di GC gitu Pak. Oke, berarti cara mengatasinya Ibu sudah melakukannya enggak? Ya saya sudah melakukan itu Pak. Jadi karena tidak atau jarang sekali kita PTM, jadi saya menambal istilahnya ya kekurangan belajar saya dengan memberikan tugas-tugas Pak. Oh, berarti ada kendala Bu ya. Hal pertama kali Ibu lakukan setelah melakukan proses penilaian kepada siswa itu apa sih Bu? Misalnya Ibu tadi kan mengatakan ya penilaian berarti ada hasil ya Bu ya.
membandingkan siswa tersebut yang satu dengan yang lain. Berarti ada prosesnya ya. Hal apa yang Ibu lakukan pertama kali untuk cara mengatasinya seperti itu? Gini Pak, saya kan misalnya mengadakan ulangan. Nah, Iya. ulangan itu kan pasti hasilnya nilai, atau Benar. kuis pasti hasilnya nilai gitu Iya. ya. Nah, nilai-nilai ini kan pasti ada yang baik, ada yang enggak gitu Pak. Nah, kalau yang baik ini kan berarti sudah memenuhi syarat gitu. Nah, yang kurang baik ini saya akan berikan solusi untuk remedial Pak. Gitu. Jadi untuk memenuhi nilai yang saya inginkan, yaitu di atas KKM, saya akan memberikan remedial, baik remedial ulangannya yang saya remedial atau remedial teaching. Saya mengajar kembali kepada mereka yang kurang secara khusus gitu. Berarti pengayaan. Apalagi sih Bu, cara mengatasi selain remedial ada lagi nggak? Kan setiap pembelajaran itu ada langkah-langkah yang Ibu lakukan. Apa aja sih Bu langkah-langkah yang Ibu lakukan sebelum melakukan remedial? Kan ada lagi ya untuk mengidentifikasi permasalahan anak sehingga nilainya seperti itu Bu. Ya, kadang kendalanya gini, ada beberapa anak yang kita sudah kasih remedial ya, tapi nilainya masih jelek juga gitu Pak ya. Nah, sementara kan impian saya gitu, harapan saya itu kan di atas KKM gitu. Nah, jadi ketika mereka setelah saya kasih remedial, kadang-kadang saya kasih remedial secara lisan ya, atau secara tulisan gitu ya. Nah, ternyata nilainya ini masih jelek. Nah, saya bingung, udah remedial lisan, tulisan, kok masih jelek juga. Jadi saya panggil Pak, gitu, iya, siswanya saya panggil, terus nanti kita ngobrol empat mata gitu Pak. Iya. Ada apa kok nilai saya jelek gitu ya, padahal kalau saya lihat dari kesehariannya tugas di GC ngumpulin gitu Pak, tapi kok kalau ulangan jelek. Nah, ini permasalahan juga nih, saya bingung bagaimana mengatasinya. Nah, saya akhirnya kan harus ngobrol gitu Pak, apakah ada kendala dengan pelajaran sejarah, apa tidak suka dengan pelajaran sejarah, apa ada kendala di rumah gitu. Banyak sekali kendala yang bisa timbul dari anak gitu, dari Iya, kita. berarti Ibu sudah melakukan tindakan lagi. Secara global, Ibu sudah melakukan beberapa refleksi berarti ya Bu. Apa yang diinginkan mereka itu apa sih Bu, siswa itu, sehingga Ibu akan melakukan lagi pembelajaran berikutnya. Ya, secara umum sih yang diinginkan siswa ya mereka pasti dong ingin nilai yang baik ya, mereka pasti ingin nilai yang baik, dan mereka ingin saya memperhatikan mereka, pasti memperhatikan mereka dari gaya belajarnya, Bagus, Bu. dari kesiapan mereka belajar. Oke, Bu. Apalagi, Kemudian Bu? dari ini loh, apa ya, satu lagi tuh yang saya suka perhatikan ya, selain gaya belajar, kesiapan belajar, juga sikap mental mereka ketika belajar Pak. Perlu dimotivasi Bu ya. Ya, saya harus memotivasi mereka, membangkitkan semangat mereka gitu. Kadang kalau sebelum saya mulai mengajar itu, saya sejarah, misalnya saya ngajar proklamasi gitu, saya akan mengajak mereka bernyanyi dulu Pak. Oh, berarti gitu. Ibu telah melakukan bagaimana anak itu menyenangkan ya belajar ya? belajar Dengan harus cara tadi yang tadi Ibu menyenangkan. katakan tadi. Iya, belajar harus menyenangkan buat mereka Pak. Jadi dibangkitkan dulu semangat. Misalnya sebelum saya Zoom, sambil menunggu anak-anak yang lain hadir, kan kadang nggak bareng ya Pak. Ada yang datangnya 5 menit, kemudian 1 menit. Ayo kita sambil nunggu, kita nyanyi dulu 17 Agustus. Nah, gitu Pak. Jadi kan semangat benar, Bu. gitu. Oh, gitu ya Bu ya. Berarti Ibu telah melakukan rancangan ya. Ya. Ibu merasa nggak kalau melakukan rancangan ini itu tadi Ibu melakukan remedial, pengayaan, tanda-tanda anak itu berasal atau tidak, apa itu Ibu pernah melakukannya, apa tanda-tandanya? Saya telah melakukan seperti ini gitu kan, seperti melakukan perombakan tadi Ibu telah mengatakan tadi 3 kebutuhan siswa ya, secara tidak langsungnya Ibu telah tadi mengatakan kesiapan belajar Ibu harus melakukan itu, minat belajar dan atau mental anak itu tersebut, yang itu gaya belajar. Berarti Ibu sudah melakukannya. Tanda-tandanya apa sih Bu?
Ibu menggantikan mode pembelajaran itu, Ibu merasakan ada tanda-tandanya. Apa sih Bu tanda-tandanya, Bu? Tanda-tanda ada perubahan Iya, dari benar, Bu. siswa Ha-ha. gitu ya. Jadi kelihatan Pak dari nanti nilainya mereka itu ada peningkatan atau enggak. Oh, iya, Terutama benar, Bu. saya akan melihat di nilai akhir Pak. Benar. Di nilai setelah kan kita mengadakan kuis, mengadakan ulangan harian, dan di akhirnya kan ada PTS gitu Iya. Pak. Nanti saya akan lihat di akhirnya nih anak ada perubahan nggak di PTS-nya. Nah, paling akhir nanti kan di UAS ya di akhir semester. Ada beberapa anak yang memang meningkat Pak hasilnya gitu ya, dan mereka juga kan sering WA-an ya sama saya, Bu ternyata setelah mengikuti saran Ibu begini saya ada perubahan Bu gitu, yang tadinya misalnya nih tidak suka dengan pelajaran sejarah jadi suka gitu loh, karena tadi saya berusaha untuk gimana caranya anak ini senang belajar dengan kita gitu. Oke. Nah, tadi Ibu telah menceritakan berarti ada rasa tanggung jawab ya Bu ya. Ya jelas. Selama Ibu mengatasi itu dengan rasa tanggung jawab Ibu itu, Ibu sebenarnya tadi berkeluh kesah ya otomatis ya Bu ya, dengan cara proses pembelajaran, dengan penilaian. Iya, betul. Ibu biasanya minta bantuan sama siapa sih Bu untuk mengatasi itu Bu? Nah, saya kadang-kadang sharing Pak. Jadi kadang-kadang kita kan harus membutuhkan nggak pemikiran sendiri aja Pak. Kita juga membutuhkan gimana nih saran dari orang, gimana nih kalau kita sharing dengan orang lain gitu. Nah, saya tuh suka sharing dengan sesama guru sejarah gitu kan, atau sesama yang satu rumpun. Kan ada satu lagi ada sejarah peminatan. Nah, saya sering konsultasi atau ngobrol dengan Pak Saipudin ya, guru sejarah peminatan. Atau kalau saya rasa agak berat, saya langsung konsultasi dengan kepala sekolah gitu. Untuk permasalahan-permasalahan yang saya anggap ini membutuhkan pemikiran orang lain juga gitu. Ya benar Bu, dengan rasa tanggung jawab Ibu, komitmen, rencana selanjutnya apa Bu? Dengan rasa komitmen Ibu tanggung jawab, apa tindakan Ibu selanjutnya untuk melakukan itu? Tindakan selanjutnya ya saya akan terus berusaha untuk meningkatkan mutu belajar siswa. Bagus. Yang kedua ya. apa itu Bu? Yang kedua juga saya harus berkaca sama diri saya sendiri juga Pak, supaya anak-anak meningkatkan mutu itu tentunya kita juga harus meningkatkan mutu belajar kita sendiri Pak, dengan banyak belajar juga. Jangan sampai nanti anak menganggap bahwa dia terus berkembang sementara ilmu kita hanya segitu-gitu aja gitu. Ketiga Bu? Nah, untuk belajar selain itu juga kita harus lebih menciptakan suasana yang gimana caranya anak belajar. Oke, berarti Dino tadi salah satu Ibu buat tadi is breaking ya Bu, proses pembelajaran itu harus Ibu lakukan Ibu biar nyaman, bahagia, sesuai dengan model nanti kurikulum Merdeka ya, kurikulum. Ibu sudah membuat rancangan aksi dan tanggung jawab yang sangat luar biasa. Ibu, kita telah melakukan identifikasi masalah yang Ibu lakukan. Semoga permasalahan Ibu terselesai dengan baik, berkelanjutan, karena kunci keberhasilan itu dilihat dari keberhasilan siswa. Ya, Semakin siswa bahagia, guru pasti bahagia. Ya, Keberhasilan siswa yang sangat maju itu kepada gurunya, karena guru itu termasuk yang apa dikatakan oleh Pak Kiai Hantara ya, posisi di depan, tengah dan belakang. Pada kuncinya pas proses belajar itu, anak itu adalah sebagai mitra pembelajaran kita. Anggap aja sahabat, kita bertukar pikiran. Model-model pembelajaran yang kita dapat itu Bu, yang seperti Ibu katakan tadi, itu kita dapat dari anak. Kemudiannya proses belajar mengajar. refleksi yang sangat pasti ada tindak lanjut ya Bu ya. Ibu pasti akan melakukan tindak lanjut tadi seperti Ibu katakan tadi, solusinya seperti itu. Saya ucapkan terima kasih Ibu. Ya Pak, saya juga berterima kasih kepada Bapak Marco yang sudah banyak memberi masukan juga kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi, salam sejahtera, sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ibu Heri Triwatini Sarjana Hukum. Saya mengajar di SMA PGRI 3 Bogor. Pada minggu lalu saya